Sahabat Hikmah, di balik kisah Saifut Rosid, warga Gunung Anyar, Surabaya ini hanya bisa pasrah saat petugas Polsek Gubeng, Surabaya, Jawa Timur menggelandangnya. Ia ditangkap lantaran mengedarkan uang palsu dengan cara bertransaksi dengan metode COD via media sosial. Dari tangannya, petugas menyita uang palsu 9 juta rupiah yang terdiri dari pecahan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, dan 10 ribuan. Saat diinterogasi, pelaku mengaku nekat mengedarkan uang palsu lantaran terlilit pinjaman online. Selain bikin gelap mata, jadi melakukan kejahatan, jerat pinjaman online juga sudah banyak memakan korban jiwa. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang gantung diri karena terjerat hutang pinjaman online. Jasadnya ditemukan pertama kali oleh mertuanya. Kaget melihat tubuh menantunya menggantung di teras rumah, mertua korban pun langsung berteriak. Suami korban sempat menurunkan korban, namun nyawa korban sudah tidak tertolong. Menurut sang suami, akhir-akhir ini istrinya bersikap aneh, seperti orang bingung memikirkan banyak masalah. Namun tidak pernah bercerita bahwa sedang terjerat hutang pinjaman online. Korban meninggalkan secari kertas berisi permintaan maaf dan permohonan pamit dari korban, serta wasiat yang mengungkapkan korban memiliki belasan hutang yang totalnya mencapai puluhan juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hikmah, kita berjumpa lagi kali ini bersama saya Rahmah Hayunindya dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza menemani kita. Nah Ustadz, dari kisah-kisah yang tadi kita saksikan, kita bisa menyimpulkan kalau betapa berbahayanya riba. Nah ini mungkin bisa dikasih pencerahan kali ini Ustadz tentang riba ini di dalam Al-Quran, penjelasannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Hikmah semua, di dalam surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya 130, Allah sudah menegaskan nih pesan ini untuk semua hamba-hambanya, untuk yang beriman. Karena Allah berfirman dengan mengawali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, La ta'kulur riba ad'afan mudha'afan. Jangan kita makan dari hasil riba berlipat-lipat. Sebagian ahli tafsir mengatakan berlipat-lipat ini bukan hanya ribanya saja, tapi kerugiannya, resikonya. Nah, pada kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tattaqun." Enggak usah makan dari riba, bertakwalah kepadaku supaya kalian menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa ya riba itu pada akhirnya akan berdampak sangat negatif untuk kita. Nggak tanggung-tanggung, berlipat-lipat. Berapa banyak orang yang dengan riba akhirnya justru sengsara. Salah satu alasan kenapa dalam agama Islam riba itu diharamkan, karena membuat yang miskin semakin miskin. Kan dililit utang dia. Betul. Yang kaya semakin kaya. Karena bagaimana tidak membuat seseorang ini malas kerja. Kan enak kalau kita minjemin uang ke orang lain, tapi dengan lebihan yang banyak, ya nggak usah kemana-mana. Uncang-uncang kaki. Kalau yang minjem cuma 1, kalau 10 aja udah lumayan lebihannya itu. Ya. Nah, riba sendiri itu dalam bahasa Arab artinya adalah ziyadah, tambahan. Sesuatu yang ditambahkan padahal itu sesuatu yang jelas-jelas haram. Misalnya, contoh dalam urusan hutang piutang. Mbak Rama, saya pinjam uang ya 100 ribu. Oh ya udah boleh. Tapi nanti Ustadz balikinnya 110 ya. Nah itu dia tuh tambahan itu tuh 10 ribu itu itulah ya. yang dibilang riba. Ya. Ziyadah. Riba jenis berikutnya ada yang karena tempo, waktu. Mbak Rama, saya jadi nih minjem uang 100 ribu. Oke Ustadz, tapi seminggu ya. Pertama, lebihannya 10 ribu. Yang kedua, nanti kalau telat temponya selesai, Ustadz nambah lagi ya.
jadi 120.000. Nah, itu kan tambahan lagi. Kalau dalam pinjam meminjam itu kenapa ada unsur riba? Karena minjam meminjam ini kan sifatnya membantu. Orang yang nggak punya uang, minjem uang supaya bisa dibantu sama yang punya uang. Karena kewajiban orang yang hartanya dilebihkan itu adalah membantu siapapun orang yang sedang membutuhkan. Termasuk dengan memberikan pinjaman. Kan pinjaman itu bagian dari kita idkhalus surur, membahagiakan orang lain dong. Sahabat-sahabat hikmah misalnya, aduh Ustadz, saya anak belum bayaran, istri arisan belum lunas, panci bocor gitu kan, aduh air mampet, pinjem deh Ustadz barang gope. Saya minjemin uang aja itu jadi ibadah. Nah, cuman bisa jadi dosa juga bagi orang yang minjem tapi ditagih nggak tahu dia kemana. Nah itu. Iya benar Nah makanya juga. kenapa riba itu tidak dibolehkan tadi ad'afan mudha'afa, merugikan orang yang melakukan riba itu resikonya berlipat-lipat. Makanya kata Allah, wattaqullaha, sudahlah bertakwa kepada Allah. Maka kalian akan menjadi orang yang menang dalam hidup ini. Gitu. Jadi untuk riba, untuk yang ngasih pinjamannya juga dapat dosa, yang minjem uangnya juga dapat dosa. Yang nyatet kebagian. Yang nyatet aja kebagian, bagaimana yang betul-betul terlibat dalam urusan riba. Oh, berarti kayak misalnya cuman adminnya aja kok gitu nyatet doang, itu juga kena dosanya. Admin kecipratan. Kalau dapat apa-apa padahal. Itu dia. Kalau kecipratan uangnya sih lumayan kan. Ini kecipratan dosa ribanya. Makanya sebisa mungkin, kan kondisi Indonesia ini agak sulit sekarang ya. Ya betul. Apa-apa naik Ustadz, ya ampun. Di mana-mana cicilan dan lain sebagainya. Paling enggak kalau masih yang ada ikatan dengan pinjam meminjam, ada unsur riba di situ. Jangan sampai lupa zakat, infak dan sedekahnya. Minimal kalau belum bisa keluar dari jeratan itu, kita berusaha untuk mensucikannya dengan zakat, infak dan sedekah. Sambil yang udah terikat ini kita lunasin, yang berikutnya ya udahlah. Kan orang kenapa sih? Sekarang tuh Ustadz, sebenarnya kayak gengsi Ustadz kalau ngomong pinjam uang dong, ngutang dulu dong, gengsi. Sekarang tuh gayanya kalau pinjam uang tuh pay later deh gitu. Padahal mah ngutang-ngutang juga sama Ustadz. Iya, pay later, bayar entar. Bayar entar ya kan sama kan? Iya, bahasa gampangnya ngutang ya. Iya. Nah, permasalahannya nih Ustadz, pay later ini juga kemudian akhirnya menjadi salah satu pilihan. Gaya hidup. Gaya hidup termasuk ketika untuk menjalankan ibadah. Misalnya umroh dengan bayarnya pakai pay later, bayar entar. Nah, ini hukumnya seperti apa? Kita akan bahas ini. Saya jeda, sahabat hikmah jangan kemana-mana.